Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Kita masuk ke segmen kedua. Pak Mario, tadi di ending segmen pertama kita bicara mengenai keikhlasan. Lalu ada orang-orang yang saya lihat sulit untuk bisa ikhlas menerima keadaan karena terhalangi oleh emosi dalam dirinya. Entah itu perasaan marah, entah itu perasaan kecewa, entah itu perasaan malu, dan lain-lain. Bagaimana komentar Pak Mario tentang hal-hal seperti ini? Seperti misalnya orang yang ketahuan salah tetapi tidak ikhlas mengaku salah. Misalnya demikian. Betul. Oh, oke. Sahabat Indonesia yang super, saya diizinkan berdiri ya? Silakan Pak Mario. Kalau sudah salah, ketahuan salah, ada buktinya salah, apa yang kita lakukan? Mengaku salah. Semakin cepat mengaku salah dan meminta maaf, semakin mudah orang memaafkan. Kalau nanti terpaksa dibuktikan, tersudut, lalu minta maaf, orang bilang sudah pantasnya kamu minta maaf. Lalu orang marah. Karena selama proses dibuktikannya dia salah, kerusakan di publik semakin banyak. Iya. Jadi sebetulnya yang berwenang harus segera tegas. Maaf, minta, perbaiki diri. Jangan ulangi, lalu buat yang lain untuk takut meniru. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, malam ini apakah ada suatu pernyataan atau pertanyaan dari Facebook yang berkenan dan ikhlas yang bisa kita angkat Pak? Oke. Sahabat Indonesia yang super, dari 1,6 juta lebih fans kita, ada yang menuliskan begini. Ini Pak Muhammad Naufal. Dia katakan, kami keluarga jadi orang baik sampai sekarang, rezeki sangat-sangat sulit didapat. Di depan mata kita dilihatkan orang tidak baik, hidupnya sangat-sangat mewah. Kehidupannya sampai naik haji berulang-ulang. Saya tidak habis pikir Tuhan tidak adil dengan keluarga kami. Ada berapa banyak orang yang merasa begini? Banyak sekali. Apakah mereka salah? Tidak, karena semua kesalahan diyakini sebagai yang benar. Kita ini kalau mengeluh, biasanya karena kita membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Dia tidak lihat yang lebih kaya dari kita itu mungkin ginjalnya tinggal 1. Kita masih utuh. Coba, dia tidak lihat loh itu. Lalu dia memprotes Tuhan yang maha adil hanya dari yang dilihatnya. Ya, jadi kalau begitu, bagaimana kalau kita tidak lagi membandingkan kelemahan kita di hadapan kekuatan orang lain, karena akan selalu ada orang lebih kuat daripada kita. Dan jangan membandingkan kelebihan kita dengan kelemahan orang lain, karena itu kesombongan. Yang paling baik adalah mensyukuri. Pak Muhammad Naufal menggunakan keyboard untuk mengirimkan ini, yang juga digunakan oleh orang, keyboard yang sama, QWERTY, untuk membangun citra yang baik, jualan produk yang meningkatkan harkat orang lain. Coba, memuji orang lain, berterima kasih, diizinkan, Bapak terima kasih saya telah diizinkan bertemu Bapak tadi pagi, saya ingin sekali melayani. Coba, mungkin penggunaan dari yang telah diberkatkan dari kita lebih penting daripada mengeluhkan kurangnya kita dibandingkan kelebihan orang lain. Itu. Wow, super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan kepada Sport Audience untuk bertanya lagi Pak Mario. Silakan. Saya persilakan kepada Anda yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan. Yang ingin saya tanyakan, seiring dengan kenaikan harga minyak, BBM, sembako, listrik juga naik Pak. Oh ya? Iya betul. Itu dirasakan oleh kita semua kan, rakyat Indonesia. Bagaimanakah kita sebagai rakyat Indonesia bisa ikhlas terhadap kebijakan pemerintah seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang super, harus ada yang saya ingatkan bahwa dalam ekonomi tidak ada satu orang pun jiwa Indonesia yang bukan makhluk ekonomi. Kita perlu biaya hidup. Itu sebabnya kita harus berpendapatan baik. Nih, ilmu pertama di ekonomi, bahwa ekonomi itu ada biayanya. Yang satu, hidup itu ada biaya. Yang kedua, mau tahu kepastiannya bahwa biaya itu pasti
naik. Kalau begitu, setiap kali biaya itu dinaikkan, kalau ini kita sadari bahwa lantai kita itu naik. Tuh, pendapatan kita terbatas. Tambah lama, tambah bongkok. Betul, kita ditekan oleh pendapatan yang rendah, ditekan oleh biaya yang tinggi. Jadi, kalau kita mengeluh, sadari nih, 1 menit kita mengeluh, ada 60 detik bekerja yang hilang. Orang yang mengeluh sedang mengaktifkan kelemahannya. Sehingga ambil saja apakah itu keputusan pemerintah atau memang perdagangan, memang biaya produksi naik. Tapi kalau harga naik, anggap pertama kali pemberitahuan mengenai keharusan memperbaiki pendapatan. Nah, jadi kalau begitu, untuk setiap detik kita mengaktifkan kelemahan, ada kekuatan yang non-aktif. Jadi mulai dari sekarang, kalau ada biaya naik, ya sudah, pikirkan dulu meningkatkan pendapatan. Kalau belum bisa, berhemat. Nah, kalau terus-terusan dinaikkan, ada segolongan saudara kita yang hatinya diberikan perintah untuk memprotes. Ada. Tapi jangan kita yang sedang membangun kehidupan yang lebih baik. Bagi tugas. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Pak Mario, izinkan saya untuk membacakan pertanyaan polling kepada Super Audience. Baik, Super Audience, saya persilakan untuk mengambil keypad yang ada di bangku Anda, di kursi Anda, dan bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan yang berikut ini. Pertanyaan pada malam hari ini adalah seperti ini. Anda meminjam mobil baru teman Anda, dan tanpa sengaja diserempet sehingga lecet sedikit oleh mobil lain. Anda yakin teman Anda tidak akan mengetahui hal tersebut? Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengembalikan mobil tersebut tanpa bercerita apapun. B. Pergi ke bengkel cat dan minta mobil tersebut diperbaiki, lalu mengembalikannya tanpa bicara apapun kepada teman Anda. Ataukah C. Menyampaikan bahwa ada lecet kepada teman Anda tanpa memberitahu bahwa itu terjadi saat Anda meminjam mobil tersebut. Silakan, 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, tepuk tangan untuk pilihan Anda. Kita akan cari jawaban di segmen berikutnya Pak Mario. Kita break sejenak pemirsa.